Sudah bisa dimulai TFL? Udah, silakan. Enggak, udah ya. Di layar belum nampak apa-apa kan? Nanti saya bisa sharing nanti ya. Iya, bisa. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita awali dulu dengan doa pembuka majelis. Mungkin saya yang akan membacakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian ya, Ustadz Fatih Karim dan juga tadi Mas siapa tadi saya lupa, Mas Yusril ya, terima kasih sudah ikut berpartisipasi di masuk dalam kajian Hijrah Yuk juga ya, Evel ya. Tapi kalau nggak salah ini dibuat spesial sebelum Ramadan ya. Betul ya TFL ya? Betul. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan hendaknya ya acara pengajian 2 minggu ini bisa terlaksana. Dan untuk yang malam ini yang spesial ya, alhamdulillah tadi saya sudah nggak tahu lagi berapa yang sekarang join, tapi tadi 37 orang ya sudah join ya. Saya ulang lagi terima kasih jazakallahu khairan untuk berkenannya Ustadz Fatih Karim ya, dibantu oleh Kang Yusril ya untuk hadir di acara kami. Juga teman-teman, sekarang saya tidak lagi menyebut sahabat 25 karena TFL mengizinkan untuk diundang juga yang lain-lain, keluarga, kemudian kerabat. Saya pribadi juga mengundang teman-teman DKM di kantor ya. Saya tidak memantau apakah ada yang hadir atau tidak ya. Jadi terima kasih untuk sahabat-sahabat Muslim semua yang berkesempatan berkenan join ya di malam ini. Kemudian saya kira itu saja di awal sambutan saya. Nah, mungkin sebelum nanti dimulai oleh tadi disampaikan oleh TFL, ada yang mau disampaikan oleh Ustadz Fatih, saya mungkin diperkenankan untuk sedikit ya, untuk sebentar menampilkan CV ya, CV dari Ustadz Fatih ya. Ini saya bisa share ya. Soalnya saya pindahkan ke ini nih, ke PowerPoint nih, TFL. Bisa silakan dicoba. Ya. Nah, ini nampak ya? Ada. Ini mau saya bacakan, ya saya bacakan aja ya. Saya bacakan kalau Ustadz Fatih sudah sering membacakan ya, tapi khusus untuk malam ini apresiasi kami, saya akan bacakan CV dari Ustadz. Namanya Ustadz Fatih Karim. Ya, sudah pasti karena dari IPB. Kalau saya sih biasa menyebut insinyur ya. Kalau dulu saya nggak tahu nih. Setelah dari agribisnis, sarjana pertanian ya Ustadz ya? Agribisnis SP. Oh gitu ya. SP. SP ya, sarjana pertanian ya. Kemudian profilnya yang luar biasa. Beliau ini Dewan Pembina Cinta Quran Foundation ya. Kemudian CEO, Chief Executive Officer untuk Amazing Group. Ya. Nanti silakan kalau mau ditambahkan oleh ini. Kemudian CEO dari alanabi.id. Ini mungkin semacam e-commerce kali ya. Nanti silakan ya Ustadz ya, setelah saya bacakan ditambahkan bila ada yang bisa tambahkan. Kemudian founder Rumah Singgah Al-Fatih. Ya. Dan beliau alhamdulillah saat ini telah dikaruniai oleh 2 orang putra, dan
sudah 44 tahun nih. Ya, jalan 44 tahun karena lahir di Medan tanggal 30 Juli tahun 79. Itu CV yang saya terima, ya. Tapi kalau ada yang ingin ditambahkan, Ustadz, silakan Ustadz, mengenai CV. Nggak ada, udah cukup. Cukup ya, luar biasa. Karena bukan siapa-siapa, itu CV-nya itu aja. Wah, ini keren, keren ini ya, luar biasa. Ya, jadi demikian tadi CV-nya. Saya kira acara bisa kita mulai, tapi perkenankan saya menyampaikan beberapa mungkin ini ya, pembagian waktu ya, pembagian waktu yang saya dapatkan info dari TEFL, kita akan sudahi di jam 10. Ya, di jam 10. Saya tidak tahu nih Ustadz, apakah nanti akan ada Q&A, question and answer, atau biasanya kan ada penyampaian kajian, kemudian ada pertanyaan ya. Ustadz merencanakan nanti tanya jawabnya berapa menit nih Ustadz? Jadi kita ya udah, mohon izin, nanti saya nyampein materi mungkin sampai jam 9, mungkin 30 menit cukup tanya jawab. Kebetulan ada tamu datang 9.30, jadi mungkin 9.30 kita sudah, mohon izin saya meninggalkan rumah. Baik. Kalau gitu kita harus percepat nih. Jadi tafadhol Ustadz, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Bila ada hal yang berhubungan dengan tadi apa dari tentang cinta Quran yang akan disampaikan, silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, mungkin Kang Yusril dulu mau presentasi, silakan. Baik, sebelumnya udah izin untuk penyampaian presentasi program diwakili oleh saya begitu. Bila berkenan izin. Silakan. Ini butuh waktu berapa menit nih? 5 menit cukup Pak, insya Allah. 5 menit. Siap, udah. Saya pikir lama tadi. Oke, silakan. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Udah, terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah semangat sekali terdengar suaranya. Masya Allah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Masya Allah yang kami hormati, khususnya Pak Daniel nih, Masya Allah selaku moderator kita pada malam hari ini, Bu Evelyn yang sudah memberikan kesempatan dan juga kolaborasi bersama Cinta Quran, juga semua bapak-bapak, ibu-ibu hari ini yang telah join bersama di Zoom kita malam hari ini, dan juga tentunya guru kita tercinta Ustadz Fatih Karim. Izin sebelum sama-sama nanti kita mendengarkan ilmu yang luar biasa dari guru kita Ustadz Fatih, izin menyampaikan bahwa kami di Cinta Quran, Pak Daniel dan juga Bu Evelyn dan juga semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, kita punya satu program yang biasa kita sebut dengan Syiar Quran Project sebagai bentuk bukti cinta kita untuk Indonesia. Kenapa kita sebut Syiar Quran Project ini bukti cinta untuk Indonesia? Karena tentu sebagai bukti cinta itu kan, cinta itu perlu bukti, kurang lebih seperti itu. Dan melihat kondisi Indonesia saat ini sebagai negeri dengan mayoritas umat muslim terbesar di dunia ini masih menyimpan berbagai macam fakta dan data yang sangat-sangat mengkhawatirkan dan sangat-sangat mengejutkan. Sama kita ketahui, Pak Daniel, Bu Evelyn, dan juga Bapak Ibu semua, bahwa kita sebagai umat muslim terbesar di dunia ini 65%-nya, ya, menurut data dari Dewan Masjid Indonesia itu 65% umat muslim Indonesia nggak bisa baca Quran. Ini sebuah data yang sama-sama sangat mengejutkan bagi kita semua. Artinya berarti setengah, ya, lebih dari setengah umat muslim Indonesia ini nggak bisa baca Quran. Tentu bisa dibayangkan betapa mengerikannya data ini sebagai acuan bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun bayangkan kalau pedomannya aja itu nggak bisa dibaca, lantas bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, sebagai bentuk cinta kami kepada Indonesia, kami ingin mengajak, ya, dalam seluruh rangkaian-rangkaian program kami ini untuk mengembalikan umat muslim Indonesia cinta kepada Al-Quran. Ya, program kami di Cinta Quran ini ibarat kalau misalkan udah Daniel dan juga Evelyn itu masuk ke
Dufan gitu ya, ada banyak tiket, ada macam-macam tiket kan begitu, ada satu tiket, yang satu tiket ini bisa menghantarkan ke wahana macam-macam gitu ya, bukan cuma satu wahana tapi berbagai macam wahana. Begitupun dengan program Syiar Quran Project ini, bukan hanya satu manfaat atau bukan hanya satu program, tapi di dalamnya berjuta manfaat, berjuta program, berjuta kebaikan, dari mulai membebaskan muslim dari buta aksara Quran sampai mencetak dai-dai Quran terbaik. Jadi istilahnya dari hulu sampai ke hilir untuk mengajak umat kembali kepada Al-Quran. Insya Allah Cinta Quran lengkap program. Nah, berikut ini ada satu cuplikan video mengenai salah satu program kami untuk mengentaskan muslim dari buta aksara Quran di pedalaman. Masya Allah, semoga ini bisa menjadi hikmah, kita ambil pelajarannya dari video berikut ini. Selamat menyaksikan. Tunjuk, baca, kalau misalkan belum bisa bilang belum bisa. Ibu belum bisa baca ya. Ibu baca, bisa baca? Belum bisa? Belum bisa? Belum bisa. Sekarang jadi itu ada kakak sama ibunya sepupuan tuh. Masya Allah, itu dia mungkin sedikit cuplikan ya dari salah satu rangkaian perjalanan kami dalam mengajarkan Quran ke pedalaman. Tadi kalau kita sama-sama saksikan, Bapak Ibu semua di awal, tadi orang tua kita tadi ya, Masya Allah, Ibu yang sangat luar biasa di awal belum bisa baca Quran, tapi Alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan Cinta Quran, kurang lebih selama 8 jam, 6 jam, Masya Allah setelah keluar dari situ, selesai dan juga Masya Allah langsung bisa baca Al-Quran. Haru, bahagia, senang dan juga sedih bercampur jadi satu ketika melihat banyak saudara-saudara kita yang kembali dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya masyarakat-masyarakat pedalaman, tapi juga para penghuni lapas. Karena program kami, Alhamdulillah, bukan hanya keluar masuk hutan, keluar masuk pedalaman, tapi juga keluar masuk lapas dan penjara. Maka Alhamdulillah, sejauh ini kami melangkah, sudah ada 100.000 saudara-saudara muslim kita yang tadinya nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Dan nggak cuma itu, Bapak Ibu semua, kita punya program tangkap bencana. Kemarin kita baru saja menyampaikan titipan donasi. Insya Allah ya. Kita baru saja Duitnya banyak, mati kan? Iya. Kan? Mati. Ya. Itu suara dari videonya ya? Itu dari ada yang bocor sepertinya Pak. Ada yang bocor. Iya. Kalau bocor, saya mute dulu ya. Iya, Insya Allah siap. Silakan Kang Yusril di unmute sendiri ya. Ya siap, terima kasih udah, Masya Allah. Nah, jadi bukan hanya membebaskan muslim dari buta aksara Quran, Bapak Ibu semua, tapi juga banyak ya Alhamdulillah program-program kami lainnya. Di antaranya ada program tangkap dan sama bengkak begini ya Bu ya. Iya. Ida, punten Ida. Gimana? Ira bocor. Oh, Ira. Sudah. ya, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah mensupport. Udah. Nah, jadi banyak sekali program yang Bapak Ibu bisa saksikan di layar. Ada bimbingan Quran gratis. Jadi Bapak Ibu yang pengen belajar tahsin Quran, Bapak Ibu bisa daftar di Cinta Quran Call. Ini merupakan layanan free kami, layanan gratis kami untuk umat. Bisa didaftarkan. Nanti saya sampaikan linknya di kolom chat. Ada penyaluran zakat dan tentu mimpi besar kita mengentaskan muslim dari buta aksara Quran. Dan juga Sobat Fatih hari ini sedang ada di Cinta Quran Center. Itu merupakan pondok kami, Alhamdulillah, untuk mencetak dai-dai Quran, dan di sana merupakan 100% full beasiswa, full free, yang kami harapkan dari sana akan melahirkan jutaan dai-dai Quran yang siap untuk kembali menggemakan Indonesia Cinta Quran. Dan dalam kesempatan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi bagian besar ya dari program ini menjelang bulan Ramadan ya. Kita sama-sama mulai kebaikan, karena untuk memulai kebaikan nggak harus nunggu Ramadan ya.
Insya Allah kita memulai dari bulan Sya'ban ini di akhir untuk menjelang bulan Ramadan, sama-sama kita mulai kebaikan. Nah, tentu tolong menolong di jalan Allah merupakan kunci dan salah satu caranya ya, bahwa Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum, barang siapa yang menolong agamaku maka niscaya akan aku tolong. Maka Bapak Ibu tentu sama kita sepakat bahwa kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, dan tentu cara mendapatkan pertolongannya Allah adalah dengan kita menolong program-program dakwah, menolong agama Allah untuk semakin menguatkan nilai-nilai dakwah kita di akhir zaman ini. Dan Bapak Ibu, spesial hari ini kita akan sama-sama menjadi pejuang-pejuang Al-Quran, menjadi pejuang-pejuang dakwah. Tapi hebatnya Bapak Ibu nggak usah ikut kami ke pedalaman, nggak usah ikut kami ke pelosok-pelosok, nggak usah ikut kami ke lapas-lapas untuk ngajarin Quran. Bapak Ibu cukup menyampaikan donasi terbaiknya, dukungan dan doa terbaiknya, ya. Dan untuk donasi terbaik dan infak terbaiknya Bapak Ibu bisa menyampaikan di layar yang ada di depan. Silakan di screenshot, di capture dari, dan juga ada ada QRIS ya, bisa di scan langsung nanti untuk bisa mendukung seluruh program-program kami untuk semakin mengembangkan Indonesia Cinta Quran. Masya Allah Bapak Ibu, tentu menjelang bulan Ramadan ini salah satu yang harus kita biasakan adalah bersedekah ya, Masya Allah, karena Allah berfirman, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa as-sadaqah, bahwa orang-orang yang sudah di menjelang wafatnya, menjelang kematiannya, mereka meminta sama Allah, berharap pada Allah untuk bisa dikembalikan ke muka bumi ini sejenak saja untuk melakukan satu amal ibadah, yakni fa as-sadaqah, sedekah. Maka Masya Allah betapa agungnya sedekah ini untuk bisa menyelamatkan kita. Oleh karenanya di menuju bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita berinfak, bersedekah dengan nilai yang terbaik untuk sama-sama menolong agamanya Allah, dan juga mari sama-sama kita jadikan ini semua menjadi tiket kita agar bisa pulang dengan bahagia, karena kita tahu bahwa kita akan kembali ke tempat di mana kita berasal, yakni surganya. Dan juga menuju surga tentunya pasti perlu tiket ya, dan persiapkan amal kita sebaik-baiknya untuk menuju pulang dengan bahagia. Masya Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya Uda dan juga Bu Evelyn. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yusril telah menyampaikan beberapa hal yang ada hubungannya dengan cinta Quran ya, luar biasa ya. Itu tadi saya lihat di bukan pedalaman Papua tapi pedalaman Riau gitu ya. Ya, Riau yang kita sama-sama mengerti sebenarnya kan basisnya kan adalah Islam ya. Ya, mereka berhijab ya, seusia-usia ibu saya usia 78 sampai 90, tapi masih ada ya yang belum bisa membaca Al-Qur'an ya, Masya Allah. Ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh ke Riau, Pak, di Jabodetabek sendiri sebenarnya masih banyak sekali saudara-saudara kita membutuhkan pertolongan dakwah dari kita. Saya jadi merinding. Saya pikir jangan-jangan di kantor saya ajak yasinan ikut, tapi jangan-jangan nggak bisa Al-Qur'an ya. Jangan. Tapi kan mereka kan tahu faedahnya mendengar ya. Tapi jangan-jangan belum. Nah, saya jadi tergerak nih. Mau cari tahu di perusahaan ya, siapa tahu ada. Kita mulai dari perusahaan kita dulu, tempat kita bekerja, atau mungkin di lingkungan RT RW ya, bisa aja kan RT RW kita nggak sangka kan, nggak taunya banyak ibu-ibu atau mungkin anak-anak kecil atau siapa saja yang belum bisa membaca Al-Quran ya. Masya Allah. Terima kasih sharingnya Kang Yusril ya. Nah, silakan Ustadz kalau ingin dilanjut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak kelas saya di IPB yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan Allah. Senang sekali pada malam hari ini melalui undangan dari Bu Susan, Masya Allah,
ya istrinya Pak Imam. Insya Allah terima kasih undangannya Bu Susan. Pada malam hari ini saya bisa bertemu dengan kakak-kakak kelas ya. Meski secara umur terpaut berapa ya? 9 tahun ya. Saya angkatan 34 tapi Bapak Ibu di 25 rata-rata ya. Jadi bukan umur 25 ya. Jadi harus diedit ya. Mungkin umur 52. Bukan umur 25 gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini H-3 Ramadan. Saya berdoa, bermohon pada Allah mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini Allah berikan kesehatan yang sempurna. Allah Amin. berikan kemudahan untuk urusan dunia dan akhiratnya. Dan pada malam hari ini kita berkumpul untuk sama-sama merecharge, meningkatkan lagi iman dan Islam kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bangga banget dengan alma mater kita. Saya hanyalah lulusan IPB, tapi Masya Allah hari ini saya banyak dipercaya oleh orang untuk kemudian menyampaikan materi Islam, karena sampai-sampai disingkat Institut Pesantren Bogor katanya ya. Karena saya lulusan IPB bisa jadi dai, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sekarang juga sekarang saya lagi di pesantren Cinta Quran. Nanti kapan-kapan mampir ke sini di Bintaro. Alhamdulillah santri kita sekarang menuju 200 santri dari Sabang sampai Merauke dan full free, gratis. Dan barusan di belakang saya ini adalah kafe wakaf dari ST Indonesia. Kebetulan tadi baru selesai acaranya. Mampir ke sini, insya Allah kita mencetak dai-dai, 1 juta dai Quran untuk ditebar ke seluruh Indonesia untuk menghantarkan cahaya hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Amal-amal sunnah menjadi pahala wajib, dan amal-amal wajib pahalanya 70 kali lipat kewajiban. Di dalamnya ada 1 malam yang jika kita mendapatkannya maka Allah langsung kasih, dicatat setara dengan 1000 bulan beribadah. Sebuah kemuliaan yang sangat besar, sebuah anugerah yang sangat tinggi bagi kita semuanya. Bagaimana bisa ibadah 1 kali tapi dicatatnya 83 tahun ibadah tanpa henti. Dan bulan ini dikenal sebagai bulan dihapuskannya dosa-dosa, bulan di mana anak-anak Adam Allah ijabah doa-doanya, bulan di mana bahkan kata Nabi SAW, andai mayat boleh bangkit ke dunia, maka mereka akan minta 1 malam saja bertemu Ramadan. Mereka tidak minta 1 hari, mereka tidak minta 30 hari, tidak mungkin. Tapi mereka minta kalau diizinkan hidup meski hanya 1 malam di bulan Ramadan. Dan yang dahsyatnya luar biasa, bulan Ramadan ini orang-orang kemudian sangat-sangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan semuanya kita hari ini sangat-sangat berharap mengetuk pintu langit, bermohon, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita pertemuan dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita yang singkat. Bapak Ibu yang disayang Allah, pada malam hari ini ada pertanyaan dalam hidup kita. Ada apa dengan bulan Ramadan? Kenapa bulan Ramadan itu begitu hebat? Di antara 12 bulan, ada 1 bulan yang Allah simpan, dan sampai-sampai Allah katakan begini dalam hadis qudsi, seluruh amal anak Adam, sholat, haji, sedekah, seluruh amal anak Adam untuknya, kembali kepadanya, kecuali puasa Ramadan. Itu untukku, dan aku yang akan membalasnya. Masya Allah. Betapa hebatnya Ramadan, sampai-sampai haji kalah, sampai-sampai sholat kalah, sampai-sampai semua amal ibadah kalah, Allah kasih untuk kita. Kecuali saum Ramadan, untukku kata Allah. Dan aku yang akan membalasnya. Seakan-akan Allah minta amal. Menandakan betapa hebatnya posisi Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis ini, coba perhatikan hadisnya. Allah katakan seluruh amal anak Adam untuknya, kecuali puasa, puasa untukku, dan aku yang membalasnya. Di sana tidak ada angka. Balasannya berapa? 700, 1000, 8.000, 700.000, nggak ada. Nah, seluruh ulama sepakat ini menandakan puasa Ramadan itu pahalanya unlimited. Ya, ngeri. Kalau unlimited ngeri. Ya, kalau ada orang kaya, ya Elon Musk hartanya masih triliun. Ya.
Iya, Mas Elon masih ribuan triliun. Bahkan ada yang bilang yang tertinggi sekarang kerajaan Saudi Arabia namanya kuadrium. Jadi kuadrium itu di atas triliun lagi. Tapi kalau sudah Allah membalas itu unlimited, berarti angkanya sudah tidak bisa ditulis dengan angka-angka manusia. Untuk siapa mereka? Berpuasa. Maka berpuasa dahsyat luar biasa sampai-sampai Allah katakan untukku. Seakan-akan Allah minta. Padahal Allah itu tidak meminta. Allah tempat meminta. Tapi Allah katakan untukku. Dan aku yang akan membalasnya. Dan Bapak Ibu tahu, kalau balasan dari manusia masih bisa dijangkau, tapi kalau Allah yang membalasnya, entah seperti apa balasannya. Besar sekali. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah, pertanyaan besar apa? Kenapa Ramadan bisa begitu hebat ya? Ada apa sih di dalam Ramadan ini? Kok Ramadan itu bisa ngapusin dosa? Kok Ramadan itu bisa meningkatkan amal? Kok Ramadan itu bisa membuat umur yang pendek jadi panjang setara 83 tahun ibadah? Ada apa dengan Ramadan? Ternyata jawabannya Allah ungkap di dalam Quran surah Al-Baqarah yang sering kita baca setelah ayat saum Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, kenapa menjadi bulan hebat? Sahrul Ramadan allazi adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini menjadi dahsyat, bulan Ramadan ini menjadi luar biasa karena bulan ini bulan Al-Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an yang membuat Ramadan ini menjadi spesial. Kota Mekah menjadi kota yang luar biasa. Kenapa? Karena kota ini diturunkan Al-Qur'an 13 tahun. Kota Madinah. Kenapa kita haji, umroh, Mekah dan Madinah? Karena di Madinah 10 tahun Al-Quran diturunkan. Muhammad Rasulullah SAW menjadi nabi termulia, menjadi nabi paling tinggi di antara semua nabi dan rasul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW juga menerima mukjizat Al-Quran. Jibril menjadi malaikat termulia di antara seluruh malaikat mulia karena Jibril menyampaikan Al-Quran. Berarti kuncinya segala sesuatu yang berdekatan dengan Quran akan mulia. Ramadan jadi mulia. Kenapa? Bulan diturunkan Quran. Mekah Madinah menjadi kota termulia. Kenapa? Karena kota diturunkan Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi termulia. Menjadi nabi tertinggi derajatnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Malam menjadi malam termulia. Lailatul Qadar. Kenapa menjadi malam termulia? Khairu min alfisah. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam-malam Lailatul Qadar. Malamnya pun menjadi malam mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang disayang Allah, berarti kuncinya satu ya. Passwordnya satu. Apa passwordnya? Kalau kita ingin mulia di sisi Allah dan di hadapan manusia, harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Kenapa kemudian negeri ini banyak bunuh diri? Barusan saya dapat kabar anak UI, Fakultas MIPA, kalau saya tidak salah, bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena orang tuanya bercerai, dia wisuda, orang tuanya nggak mau datang. Bunuh diri. Bunuh diri bukanlah tindakan mulia. Saya sedih, udah kemarin mahasiswa IPB terjerat pinjol. Sampai lebih dari 300 mahasiswa. Itu kan adik-adik kelas kita, adik kelas saya. Masuk berita, ya kalau IPB itu wangi-wangi aja lah beritanya, nggak usah yang buruk-buruk gitu ya. Biar kita ikut bangga. Oh ternyata Ustadz Fatih Karim lulusan IPB, mudah-mudahan menjadi bangga. Oh ternyata Pak Jamil Azaini itu IPB, membuat bangga. Oh ternyata Pak Arif itu dahsyat luar biasa, IPB. Oh Pak Imam itu IPB, oh SBY itu IPB. Udah Pak, yang wangi-wangi aja. 300 mahasiswa baru, mahasiswa masih yang muda-muda sekarang, itu terjerat pinjol. Kenapa? Gaya hidup, lifestyle. Pinjol itu riba. Dan riba itu dosanya, kata Nabi, 1 perak uang riba, 1 perak. Sama dengan dosanya 36 kali berzina. 1 perak. Kan nggak mungkin 100 perak pinjaman pinjol. Nggak mungkin 1000 perak. Berapa pinjamannya? Jutaan perak untuk beli iPhone. Untuk mejeng.
supaya kalau foto-foto kelihatan bendolnya ada 3 gitu ya. Ya, supaya keren, kelihatan orang kaya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak muda hari ini pinjol. Sebenarnya saya yakin bukan hanya mahasiswa IPB, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa lain terjerat pinjol. Ada apa dengan Indonesia? Kemarin lagi ada yang membunuh mantan pacarnya dengan kloset, sampai klosetnya pecah. Bisa kebayang, udah kloset itu keras, berat, dipukulkan ke kepala wanita sampai palanya pecah, badannya pecah dan meninggal dunia seketika. Itu kenapa? Berita-berita menghiasi media kita hari ini. Pembunuhan, bunuh diri, korupsi. Jenderal yang harusnya menjaga keadilan, jenderal yang harusnya membacking kebaikan, jadi backing narkoba. Dan dengar-dengar kabar katanya bayarnya 100 miliar supaya bisa lolos, bisa masuk Indonesia. Jenderal apa itu? Pasti saya yakin ini semua karena kebalikannya. Ketika sebuah negeri itu meninggalkan Quran, maka mereka akan mendapatkan kehinaan. Bencana di mana-mana, bunuh diri merata, LGBT ada di sekitar kita. Perceraian, Kementerian Agama mencatat lebih dari 300% perceraian di Indonesia diakibatkan apa? Krisis dalam rumah tangga. Ayah tidak lagi pernah mengimami sholatnya. Ayah tidak pernah lagi baca Quran. Ibu tidak lagi pernah dekat dengan Quran. Anak lebih dekat dengan handphone dan laptop dibandingkan dengan Quran. Maka rumah tangga pun hancur. Generasi muda sekarang hancur. Lihat konser Blackpink, ya, bisa memenuhi Gelora Bung Karno 100.000 orang. Bayangkan dampaknya, pergaulan bebas di mana-mana, luar biasa. Satu penyebabnya, mengapa sebuah bangsa menjadi mulia? Karena berdekatan dengan Al-Quran. Malam menjadi mulia karena berdekatan dengan Quran. Nabi menjadi nabi termulia karena dekat sama Quran. Dan sebuah negeri akan hancur derajat kemuliaan kemanusiaannya karena berjauhan dengan Quran. Kalau Indonesia diinstal Quran, maka Indonesia pun akan menjadi negara yang mulia, negara yang tinggi derajatnya, baik di mata manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat tadi Mas Yusril memberitahukan kepada kita, menurut Dewan Masjid Republik Indonesia, 63% umat Islam nggak bisa baca Quran. Itu Dewan Masjid. Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2019 pernah mengadakan survei, 58% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Itu dari Biro Pusat Statistik. Ternyata PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, juga ikut meneliti secara random dari Aceh sampai Papua. Ternyata datanya berbeda. 73% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Maka ketidakdekatan kita dengan kalamullah, ketidakdekatan kita dengan Quran, dampaknya dahsyat. Dampaknya dahsyat. Riba merebak di mana-mana, perzinahan dianggap lumrah, korupsi di mana-mana, pejabat pada korupsi, berlomba-lomba siapa yang paling gede dalam korupsi, penipuan di mana-mana, ya, prostitusi makin merebak, kehancuran generasi LGBT ada di mana-mana, bunuh diri menjadi sebuah tren, generasi strawberry sekarang luar biasa mengerikan. Tontonan, tayangan-tayangan yang semakin menghancurkan generasi. Tentu ini semua karena berlawanan dengan nilai-nilai Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah, kalau kita ingin menjadi manusia termulia, manusia yang dibanggakan penduduk langit dan penduduk bumi, manusia yang mempunyai value-value, kesabaran, kejujuran, ketangguhan, kekuatan, istiqomah, integriti, kebaikan, maka tidak lain tidak bukan hanya Quran sumber inspirasi, value-value yang ingin kita dapatkan. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah, bagaimana caranya agar kemudian negeri kita ini bisa menjadi negeri yang berkah? Bukankah kita sangat merindukan punya anak-anak yang soleh, punya suami yang baik, punya harta yang berkah? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada cara lain. Kita harus menginstal Quran. Menginstal Quran bukan hanya di HP kita, tapi menginstal Quran di rumah kita. Menginstal Quran di kantor kita. Mohon izin kakak-kakak semuanya angkatan 25 pasti sudah levelnya rata-rata di sini. Kalau perusahaan sudah level direktur, kami punya kajian perkantoran. Mohon izin kami siap mengisi di kantor-kantor Bapak Ibu semuanya, karena kami punya kajian namanya kajian perkantoran, masuk di kantor-kantor. Dan alhamdulillah hari ini kami juga dipercaya lebih dari 1.300 jadwal selama setahun di kantor-kantor di Sudirman, Tamrin, Kuningan. Alhamdulillah kami juga roadshow, kajian-kajian perkantoran di seluruh Indonesia.
Silahkan. Untuk apa? Install Quran di perkantoran. Install Quran di rumah. Install Quran bukan hanya di masjid, di kantor, di kafe, di mana-mana. Karena apa? Karena Quran menjadi sebab kemuliaan. Berarti segala sesuatu yang dekat dengan Quran menjadi mulia. Bapak Ibu yang disayang Allah, apa kata Nabi SAW? Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, karena Quran akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi pembacanya di hari kiamat. Harta gak lagi berguna. Jabatan tidak lagi bisa menolong kita. Pangkat tidak lagi berfungsi di hari kiamat. Siapa yang menolong kita? Anak kita? Bukan. Jabatan kita? Tidak. Siapa yang bisa menolong kita? Al-Quran. Kata siapa? Kata Nabi, Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Mana mungkin Nabi kita bohong? Maka kalau kita ingin pertolongan nanti di hari kiamat, kita ingin pertolongan di sakratul maut kita ingin pertolongan di alam kubur kita, siapa yang bisa menolong kita? Anak-anak kita malah tidak bisa baca Quran. Berapa banyak ayah yang lihat ketika dia meninggal dunia, yang mentalkin bukan anak kandungnya sendiri. Yang mentalkin malah imam masjid. Lihat berapa banyak anak-anak kita pintar urusan dunia, tapi bodoh urusan akhirat. Berapa banyak anak-anak kita yang tidak bisa mensolatkan ayahnya dengan solat jenazah. Berapa banyak anak-anak kita yang nanti ketika kita dibungkus kain kafan, justru tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang disayang Allah, mumpung kita masih ada waktu di dunia, saat-saat inilah kita harus dekat dengan Quran. Apalagi bulan Ramadan sudah tinggal 3 hari lagi. Tidak ada waktu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari coba ingat-ingat. Sambil istighfar, berapa kali kita khatam Quran selama seumur hidup kita? Sekali, 2 kali, 3 kali, atau tidak pernah sama sekali? Ini menjadi muhasabah kita. Kemana umur kita? Sementara anak-anak kita hari ini, anak kecil TK sudah hafal 30 juz. Anak-anak pesantren kami ini, Masya Allah pesantren kita ini 18 sampai 21 tahun, usia sangat muda. Mereka sudah khatam, bukan saja khatam, mereka sudah hafal 30 juz, 114 surah. Sementara kita usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, hampir setengah abad ada di muka bumi Allah ini. Tak pernah sekalipun kita khatam Al-Quran. Kemana kita, Pak? Kemana kita, Bu? Kalau Allah akan tanya, untuk apa mata kita digunakan? Bapak Ibu, nanti kalau ke Bandung, mampirlah ke pesantren yang namanya Sam'an Darussudur. Isinya adalah para penghafal Quran yang tidak punya mata. Mereka buta, tapi mereka bisa baca Quran. Dibandingkan kita punya mata, tetapi tidak pernah bisa khatam Al-Quran. Bahkan pesantren Sam'an Darussudur itu isinya semua santri yang tunanetra, tidak punya mata. Mereka baca Quran cuma pakai Quran Braille, tapi hafal Quran 30 juz 114 surah. Mata kita lebih dipakai untuk WA, lebih dipakai untuk Facebook, lebih dipakai untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Lebih baik tidak punya mata dalam kemuliaan daripada punya mata dipakai untuk kemaksiatan. Bapak Ibu yang disayang Allah, waktu kita di dunia sebentar, Pak. Saya sahabatnya Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham itu cuma 49 tahun, Pak, sudah wafat. Saya sahabat juga dekatan dengan UJ. UJ 45 tahun sudah wafat. Beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini masih Allah panjangkan umurnya. Ada kesempatan, ada waktu. Allah extend. Seakan-akan Allah bilang apa? Nih aku kasih waktu. Nih aku kasih kesempatan. Ayo dimanfaatkan. Untuk apa? Lebih dekat, bermesraan dengan Quran. Ramadan adalah momen kita untuk dekat dengan Al-Quran. 1 huruf, 10 pahalanya. Kalau baca 2 huruf, alif lam. Mana mungkin ada orang baca alif lam? Mana mungkin orang baca Yasin, Shadaqallahul Azim? Nggak mungkin. 1 huruf 10 pahalanya, 2 huruf 20, 3 huruf 30. Kita sekali duduk bisa 2 lembar habis zuhur, 2 lembar habis asar, 2 lembar habis isya, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Maka kita akan khatam Quran bulan Ramadan sekali. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah, ini momen buat kita. Kesempatan terakhir. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Jangan-jangan setelah Ramadan ini kita dipanggil Allah. Jangan-jangan setelah ini kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak punya kesempatan lagi. Mulut kita dikunci,
Tangan dan kaki kita bicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemana mulut kita, mata kita selama ini tidak pernah dipakai untuk Quran. Kita jago akuntansi, kita jago statistik, tapi kita nggak pernah menjagokan diri kita menghafalkan ayat-ayat cintanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo. Waktu kita terbatas. Hidup di dunia sangat sempit. Bahkan kadang-kadang sudah umur seperempat abad atau setengah abad kita menyesal. Andai dulu aku bisa kembali di masa muda. Andai. Tapi hidup ini tidak bisa berandai-andai. Waktu terus mendekat. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ini ulama besar dari Baghdad. Beliau katakan apa? Wahai manusia, ingatlah kalian ini sesungguhnya hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap satu hari berlalu, ini hari Ahad. Setiap satu hari Ahad berlalu hari Senin, semakin dekat umurmu dengan kematian. Jadi sebenarnya kita ini Pak, ini Bu, semakin dekat dengan titik ajal kematian, bukan makin jauh. Jangan-jangan besok kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang nolong kita di alam kubur? Dalam sebuah riwayat, Nabi katakan nanti ketika kita di alam kubur, itu ada cahaya putih yang datang di dalam alam kubur itu. Dan kita bertanya, siapa engkau? Wahai cahaya putih. Maka cahaya putih yang bersih itu berkata, aku adalah Quran yang selalu engkau baca di dunia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu sampai kiamat tiba. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kuburan itu gelap, sendiri, harta tak berfungsi, anak-anak sudah tidak lagi mau tahu lagi. Apa yang bisa menolong kita? Al-Quran. Al-Quran. Maka ini momen. Bersemangatlah untuk menjemput Ramadan. Bersemangatlah untuk berinfak karena Quran. Membangun pesantren Quran. Berkontribusi untuk Quran, mengimani Quran, membaca Quran, menghafal Quran, mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan sisa-sisa umur di ujung penghujung ini, kita mendapatkan kemenangan karena garis finish adalah penentuan. Siapa yang pemenang lomba lari? Apakah yang menginjak garis start? Bukan. Pemenang adalah yang menginjak garis finish. Maka siapakah yang disebut beruntung? Yang menginjak garis finish. Siapakah yang bisa menjawab Bapak Ibu? Pahala puasa Ramadan yang paling besar itu di awal apa di akhir ya? Sama semua ya. Pahala yang terbesar Allah simpan di awal atau di akhir kah? Akhir. Akhir ya, karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, betul. Disimpan di akhir, tapi masjidnya paling rame di awal apa di akhir? Awal. Ternyata pahalanya paling akhir, paling besar, tapi masjidnya rame paling awal. Harusnya tadi kayak kata Daniel, semuanya sama. Dari awal sampai akhir rame. Tapi jujur kita berkata, boleh dilihat nanti malam 1 Ramadan. Penuh. Sampai nggak dapat tempat untuk sholat. Malam pertama. Malam kedua, masih rame. Malam ketiga, mulai surut. Masjidnya semakin luas. Karena jamaahnya semakin dikit. Softnya ada kemajuan. Betul, karena softnya maju semuanya. Sisanya kemana? Sisanya langsung beli tiket ke kereta api, ke pesawat, dan yang lainnya. Berlomba-lomba untuk mudik. Padahal Allah menyimpan kemenangan itu di akhir. Siapa yang memenangkannya? Dialah sang pemenang Ramadan. Siapa mereka? Mereka adalah yang berhasil menginjak garis finish. Bapak Ibu yang disayang Allah, ayo. Hanya tinggal 2 hari, 3 hari lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita punya program Cinta Quran siap bantu. Kami punya layanan namanya Cinta Quran Call yang bapak-bapak dilayani oleh ustadz-ustadz, dibimbing setiap hari 15 menit sehari untuk memperbaiki bacaan Quran dan mentadaburinya. Yang ibu-ibu juga nanti dilayani oleh Cinta Quran Call dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Kang Yusril nanti tolong di-embed di kolom chat. Insya Allah nanti Bapak Ibu tinggal klik saja, langsung terhubung oleh layanan Cinta Quran Call. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kami sudah membimbing di lebih dari 13 negara, di 3 benua, dan lebih pembimbingan sehari lebih dari 1.000 orang, Masya Allah. Dan semua itu dilakukan secara free, gratis. Dan kami yakin ini yang akan menyebabkan pertolongan Allah kepada kami semuanya. Alhamdulillah, maka banyak hal-hal besar yang kami bisa lakukan semata-mata karena menolong Al-Quran. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan
di sisa-sisa waktu kita, di penghujung hidup kita bisa mendapatkan predikat husnul khotimah, yakni akhir yang baik, Amin ya Allah. Amin. akhir yang mudah, dan mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita sehingga kita bisa berkumpul lagi nanti di surganya Allah sebagaimana kita berkumpul di alam dunia ini. Itu yang ingin kami sampaikan. Mohon izin, mohon maaf. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, dan insya Allah kapan-kapan mungkin bisa ikut, nanti saya diundang juga untuk ada kajian offline untuk angkatan 25 sehingga nanti bisa berkumpul. Insya Allah, amin. Amin. Terima kasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Jadi mungkin bisa kita lanjut dengan pertanyaan, tapi tadi saya sudah tulis di chatting. Saya akan memulai untuk yang bertanya lewat chatting. Nanti setelah itu kita lanjut langsung mungkin raise hand, nanti bisa ditanggapi, ya, diberikan feedback oleh Ustadz Fatih ya. Ini sahabat-sahabat tadi juga di chatting sudah ditampilkan ya oleh Kang Yusril ya. Bagaimana cara kita klik link ya, itu sudah ada linknya. Yang insya Allah, yuk berakus-rakus dalam beramal soleh untuk bersedekah bagi perjuangan dakwah Quran melalui link bawah ini. Wah, luar biasa ya. Kalau rakus untuk ini boleh ya, tidak dilarang. Ya. Rakus mencari harta itu yang agak harus dikurangi ya. Nah, ini ada yang bertanya Ustadz, bagaimana caranya menginstall Quran dalam bingkai negara? Ini maksudnya apa nih? Oleh Kang Dodo nih ya. Nah, silakan ditanggapi. Ya, jadi memang tadi kan rumusnya kan kenapa negara Mekah dan Madinah menjadi negara termulia, menjadi negeri yang hebat, berkah begitu ya, didatangin oleh miliaran manusia, menjadi negeri yang luar biasa. Padahal kalau kita pikir-pikir negerinya tandus gitu ya, tidak punya apa-apa ya. Ternyata Allah limpahkan emas hitam ya, minyak, dan juga air zam-zam, dan juga keberkahan Ka'bah. Maka Masya Allah, orang yang datang luar biasa, menjadi negeri yang berkah. Nah, berarti rumusnya apa? Install Quran. Nah, bagaimana dalam konteks negara diinstal Quran? Berarti value-value Quran itu harus masuk ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Ekonomi kita, Qurani. Pendidikan kita, Qurani. Rumah tangga kita, Qurani. Ya, sehingga kita nggak akan pernah lagi menemukan misal aktivitas kemaksiatan, aktivitas pembodohan publik, aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena dalam hidup kita semua sudah diinstal Quran. Tentu namanya install udah, itu ada proses ya udah. Kalau kita nginstal aplikasi ya, kan nggak mungkin langsung plek, langsung selesai ya. Saya nunggu, tergantung apa? Wi-Fi-nya ya udah ya. Kalau Wi-Fi-nya kuat, maka install berjalan dengan cepat. Tapi kan Wi-Fi-nya beda-beda. Ada yang cepat sekali diinstal, ada yang prosesnya lama. Nah, anehnya untuk Indonesia ini aneh. Ya, misal contoh, Profesor Dr. Didin Hafidudin, guru kita, Masya Allah di Bogor, beliau bilang apa? Untuk mensahkan undang-undang zakat saja, zakat ya, zakat. DPR-nya Muslim, presidennya Muslim, mayoritasnya Muslim, untuk undang-undang zakat saja diperlukan install 20 tahun, bayangin. 20 tahun lebih hanya untuk bicara tentang zakat. Jilbab itu saya kuliah di IPB, ya, itu anak IPB sudah mulai banyak, ya. Tapi saya kuliah waktu di Unpad tahun 97 awal-awal itu masih jarang orang pakai jilbab, apalagi tahun 80-an ya, mungkin zaman-zaman udah dulu kuliah itu rasanya orang berjilbab itu, artis berjilbab rasanya susah. Ya, sekarang Masya Allah artis berhijab, selebgram berhijab, banyak sekali berhijab, bahkan mereka bangga dengan hijabnya. Proses installnya berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun. Undang-undang perbankan syariah juga, wah berapa lama itu sampai kita punya bank syariah, sampai kita punya sesuatu yang bernuansa syariah, itu luar biasa. Artinya apa? Untuk menginstal itu juga butuh waktu, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Jadi bagaimana caranya? Ya tentu dengan dakwah. Makanya salah satu cara yang kami lakukan, alhamdulillah tadi kami dakwah di perkantoran, kami dakwah di masjid-masjid,
kami dakwah di majelis taklim, dan kami dakwah di seluruh aspek kehidupan. Alhamdulillah, kami sekarang merasakan ada banyak perubahan di tengah-tengah umat hari ini. Umat semakin rindu dengan Quran. Hari ini udah, Masya Allah, banyak sekali kita yang bangun rumah tahfiz. Banyak sekali anak-anak yang bangga kalau anaknya hafal Quran. Itu sebuah perkembangan. Artinya apa? Artinya dulu itu jarang anak hafal Quran. Sekarang, wah, yang namanya hafal Quran itu masih muda-muda. Coba kita lihat Muzammil, hafal Quran 30 juz, bacaannya indah. Ya, ada lagi Ibrahim El-Haq, ya, Masya Allah, indah sekali. Zaman dulu, ustadz-ustadznya tua-tua. Kiai Haji Zaiduddin MZ, ya. Siapa lagi? Kiai Haji almarhum banyak ya, masih sepuh-sepuh zaman dulu. Sekarang itu ustadz muda-muda ya. Ustadz Felix Siau itu IPB tuh, IPB 38. Jadi kalau saya sekarang 34, ya, ke 25 aja jauh, apalagi 38 gitu ya. Jadi ya luar biasa, bahkan Masya Allah menjadi ustadz terkenal gitu. Banyak sekali ustadz-ustadz sekarang masih muda-muda, Ustadz Hanan Ataki, ya. Bahkan ini adalah satu gejala berarti install Quran sedang berjalan. Jadi buat Bapak penanya, sabar, bismillah, ini sedang proses. Ibaratnya kalau doa itu, doanya sedang bekerja. Ibarat kalau obat itu, obatnya sedang bereaksi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun warubun ghafur, negeri yang berkah, berlimpah, dan Allah turunkan rahmah untuk Indonesia, negeri tercinta, insya Allah. Amin. Terima kasih Ustadz. Ada lagi kalau di chatting belum ada, tapi kalau yang ingin bertanya langsung, mangga, silakan. Kalau yang mau raise hand, saya bisa perhatikan nih, bila ada pertanyaan. Ini Masya Allah ya, 71 orang. Waduh, seru. Kalau sembari menunggu, mungkin ada pertanyaan dari saya nih Ustadz. Ya? Iya, boleh dah. Tadi dibilang kan sedang ada kemajuan. Tadi pagi ini kebetulan saya di SMA 28 Jakarta bertemu lagi dengan Ustadz Adipura, ya. Adipura yang satu hal yang penting yang saya bisa ambil dari beliau adalah katanya memberikan penjelasan terhadap satu ayat di Al-Quran dengan penjelasan ayat yang lain katanya. Ya kan? Katanya ada metode yang kita menjelaskan ayat Al-Quran tapi menggunakan referensi hasil dari kajian seorang ulama. Kadang-kadang katanya berbeda. Nah, tapi dari yang dia bilang, beliau bilang katanya dari kajian ayat yang lain yang kadang-kadang bukan kadang ya, itu pasti ya saling menunjang Ustaz. Ya. Itu menurut Ustaz Fatih bagaimana mengenai itu? Iya, Masya Allah, bagus. Istimewanya Al-Quran gitu ya, saling menunjang. Jadi, itu. Quran ini dah hebatnya ya. Saya pernah sholat di Hong Kong, di masjid di Hong Kong. Imamnya itu orang Cina asli, ya, matanya sipit dan asli Hong Kong, ya, bapak ibunya Hong Kong. Beliau mu'alaf, beliau orang Cina asli, tapi beliau hafal 30 juz 114 surah. Padahal bahasanya bahasa Cina. Saya sholat di Australia, imamnya itu bule, rambutnya pirang, matanya biru. Masya Allah, beliau juga hafiz Quran 30 juz 114 surah. Saya sholat di Jepang, di Masjid Tokyo Jami, itu ternyata imamnya juga orang Jepang asli. Matanya sipit, cuma segaris. Beliau itu mu'alaf, dan beliau hafal 30 juz 114 surah. Apa yang ingin saya sampaikan? Apa hebatnya Quran? Quran satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh seluruh bangsa dan bahasa. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Saya ke Aceh, orang Aceh hafal Quran. Saya sudah ke Papua, saya sudah dari kilometer 0 di Sabang, banyak hafalan Quran. Saya sudah ke Merauke, orang Merauke juga ada yang banyak hafal Quran. Dan saya rasa, dan saya yakin, satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal dari halaman pertama, ayat pertama sampai ayat terakhir, hanya Al-Quran. Mungkin udah, dan kakak-kakak semua, abang-abang di sini, mungkin masih ingat nggak judul skripsinya? Atau nama pembimbingnya mungkin masih ingat? Udah lupa. Udah lupa ya. Yang tahu cari duit buat skripsi. Tapi Masya Allah ya,
Kita masih ingat Al-Fatihah, kita masih ingat ya Ad-Duha, kita masih ingat ya, Watini wa Zaitun. Masya Allah, lengkap, lengket semuanya. Padahal itu berbahasa Arab. Salah satu kedahsyatan Quran bisa dihafalkan. Yang kedua, hebatnya Quran itu dia menjelaskan, padahal dia turun 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini relevan. Contoh, Quran bilang apa? Dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasaknya bumi. Dan benar, pakar-pakar geologi mengatakan fungsi gunung adalah pasaknya bumi. Padahal Quran 1400 tahun yang lalu belum ada ilmu geologi, sudah mengatakan bahwa gunung itu adalah pasaknya bumi. Quran mengatakan ada kemudian air laut yang tidak tercampur dengan air tawar 1400 tahun yang lalu. Dan sekarang pakar oceanografi menemukan apa? Ternyata benar, ada air laut dengan air tawar yang tidak bercampur, seakan-akan ada membran di tengahnya. Dan ternyata apa? Menyebabkan profesor dari Perancis, namanya saya lupa Jean siapa gitu namanya, beliau masuk Islam karena penelitian tentang air laut dan air tawar yang tidak bercampur. Beliau menemukan di Quran surat Ar-Rahman. Lihat, di Cina itu ada gunung, Masya Allah, nanti Bapak Ibu kita bisa jalan-jalan ke Cina. Di Cina itu bisa di Google, di YouTube juga banyak. Di Cina itu ada gunung warna-warni. Namanya Rainbow Hill kalau saya tidak salah. Itu warna-warni. Di dalam Quran 1400 tahun yang lalu Quran bilang apa? Dan kami jadikan gunung-gunung itu berwarna-warni, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Quran bilang apa? Langit itu 7 lapis. Sab'a samawat. 7 langit, 7 lapis. Dan benar. Kita lihat hari ini, lapisan-lapisan langit itu, ionosfer, stratosfer, dan seterusnya, ada 7 lapisan. Dan kita lihat, manusia dikatakan apa? Udah, kalau perempuan setelah cerai dengan mantan suaminya, dia harus kemudian ada masa iddah. Ya, di masa iddahnya itu ternyata apa? Quran katakan apa? Membersihkan untuk kemudian jejak-jejak suami sebelumnya. Dan ternyata seorang profesor yang membahas tentang ilmu kesehatan rahim masuk Islam hanya gara-gara karena apa? Setelah 3 bulan cerai dengan suami dan masa iddah, maka wanita akan kembali bersih seperti pertama kali dia ada. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Quran surat Ar-Rahman, di Quran surat Al-Mu'minun, setiap satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menguatkan dan kemukjizatan semua isinya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Harusnya kita lebih dekat dengan Quran. Berarti apa? Ketika Quran cerita tentang hari kiamat, berarti benar, akan terjadi. Berarti ketika Quran cerita tentang kematian, benar, teman-teman seangkatan kita sudah banyak yang wafat. Artinya apa? Berarti Al-Quran adalah sumber kebenaran yang tidak ada perbedaan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kedua-duanya sama-sama saling melengkapi dan menguatkan. Oleh karena itu, berarti yang kita dituntut apa? Semakin dekat dengan Quran, semakin akrab dengan Quran. Bukan hanya membaca, menghafal, tapi juga mentadaburi isinya. Ini udah buat pertanyaan kedua, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan 2 lagi nih Ustadz. Mudah-mudahan waktunya cukup dari Kang Igos nih ya. Tadi saya kira, apakah ada perbedaan metode hafalan Quran bagi kita-kita yang balita? Balita KW ini apa nih? Dengan balita KW dengan balita ori. 50 tahun up versus anak-anak. Iya. Kang Ustadz. Masya Allah. Iya, sebenarnya metodenya sama, hanya saja memang daya cerap, daya tangkap itu memang lebih mudah anak-anak usia sebelum balik. Ya, kalau kita susah sekali ya menghafal nih. Iya, sebenarnya sama, cuma ada perbedaan daya tangkap saja. Kalau anak-anak di bawah 5 tahun itu dengan pendengaran saja, ya sering-sering didengarkan langsung lengket. Contoh anak-anak saya di rumah itu karena sering mendengarkan murotal, mereka hafal amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun dan seterusnya. Mereka hafal karena daya tangkapnya kayak spons begitu. Nah, kalau usia-usia lanjut bagaimana? Butuh lebih fokus. Maka mohon doanya Bapak Ibu semuanya, saya sedang membangun pesantren usia keemasan. Pesantren usia keemasan ini ada di Cijeruk.
di kaki Gunung Salak, udaranya seger, pemandangan kota Bogor kelihatan dari atas, dan airnya juga dingin sekali. Nanti Bapak Ibu bisa nyantri di sana. Saya punya cita-cita ingin agar kita nanti dipanggil Allah dalam keadaan menghafal Al-Quran. Jadi pesantren, ya, pesantren yang saya tujukan untuk usia di atas 50-60 tahun. Jadi 50 tahun, 60 tahun masih bisa menghafal Quran, surah-surah yang pendek, misalnya Juz Amma, begitu ya. Misalnya Al-Baqarah 1 sampai 10, Al-Baqarah 20 masih bisa. Jadi sebenarnya adakah perbedaan metode, perbedaan cara saja. Karena misalnya contoh anak-anak bisa dengan gambar, bisa dengan bisa dengan lisan, bisa dengan nyanyian. Sementara kalau udah usia tua, tentu daya tangkap juga semakin menurun, pendengaran juga semakin menurun, gitu ya. Cuma saldo yang meningkat ya. Kadang kita nama teman aja udah lupa itu ya. Iya, Saya nggak tahu tuh ya. iya. Oke Ustadz, ada lagi tambahan nih pertanyaan dari Teh Irmawati. Ustadz, mengapa ada orang yang sudah hafal Al-Quran namun tetap aja korupsi ya? Hari ini miris ya Ustadz, dan membuat orang-orang yang tidak suka Islam terus memojokkan Islam. Bagaimana kita menjelaskannya? Terima kasih Ustadz. Ya, bagus pertanyaan ini, bagus banget pertanyaannya. Quran itu bukan sekedar dihafalkan. Karena kalau sekedar hafal Quran, ya, ini nggak akan meresap ke tindakan. Makanya, punten, boleh dicatat, boleh diingat, hak Quran ada 7. Hak Quran ada 7. Yang pertama, diimani. Apa maksudnya diimani? Diyakini bahwa dia adalah petunjuk dari Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, hak Quran yang kedua, dibaca. Sudahkah kita baca Quran? Yang ketiga, dipelajari. Yang keempat, diajarkan. Yang kelima, dihafalkan. Nah, itu. Ya. Yang keenam, difahami. Yang ketujuh, diamalkan. Jadi udah, kalau ada orang hafal Quran, itu sebenarnya dia hanya menunaikan 1 hak dari 7 hak. Jadi belum semua. Sementara Quran ini diturunkan untuk apa? Huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Mungkin udah, dan Bapak Ibu semua pernah pakai GPS ya. GPS itu kan kalau dipakai bukan untuk dihafal, tapi untuk ditaati. Kalau Quran bilang ke kanan, kanan. Kalau Quran bilang ke kiri, kiri. Nah, anehnya hari ini banyak orang Quran itu sekedar dibaca dan dihafalkan. Padahal inti dari diturunkan Quran itu adalah diamalkan. Boleh dicek di dalam Quran surah An-Nahl. Boleh dibuka nanti Qurannya masing-masing di rumah. An-Nahl ayat 89. Ya, coba dicek di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin." Nah, ini jelas sekali nih. Apa kata Allah? Wa nazzalna, dan kami turunkan Al-Qur'an itu untuk membahas, untuk menjelaskan, untuk menjadi solusi atas seluruh masalah kalian di dunia. Berarti Quran itu untuk menjadi solusi. Ada masalah ekonomi, Quran. Ada masalah pemerintahan, Quran. Ada masalah rumah tangga, Quran. Ada masalah pendidikan anak, Quran. Jadi Quran itu diturunkan bukan untuk saja dihafalkan. Sayangnya hari ini tuh kalau udah ngafalin merasa udah hebat. Sayangnya orang yang merasa sudah hafal tuh kayaknya sudah segala-galanya. Padahal itu cuma 1 hak di antara 7 hak. Jadi, udah, pertanyaan menarik. Kok bisa orang hafal Quran tapi korupsi? Iya, karena cuma hafal. Karena cuma hafal. Ya, karena Quran itu bukan hafal kemudian jadi bisa bisa jadi orang soleh, tidak. Karena Abu Jahal, Abu Lahab juga hafal Quran, gitu ya. Tapi mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi bagaimana agar kita bisa mengamalkan Quran? Taati Quran. Bapak Ibu, boleh dicatat hadisnya dari Nabi SAW. Perhatikan.
Hadis ini riwayat Imam Baihaqi. Apa dikatakan? Jika Al-Quran, catat ingat, ini direkam juga. Jika Al-Quran, kata Nabi apa? Kalian letakkan di hadapan kalian menjadi imam, maka Al-Quran akan menjadi imam menuju ke surga. Al-Quran akan membimbing kalian ke surga. Kalau Quran di depan, jadi imam. Tapi jika Al-Quran kalian letakkan di belakang kalian menjadi makmum. Siapa imamnya? Kalau Quran jadi makmum, imamnya siapa? Kita, manusia, hawa nafsu. Maka Al-Quran akan mendorong kalian ke neraka jahanam. Berarti kapan koruptor terjadi? Bapak Ibu tolong jawab di kolom chat. Orang korupsi itu Quran jadi imam atau Quran jadi makmum? Orang bisa korupsi. Nah, dijawab sama Bu Santi, Masya Allah. Karena Qurannya jadi makmum. Iya. Nah, karena Quran jadi makmum berarti imamnya siapa? Imamnya manusia. Maka Quran ditaruh di belakang hanya sekedar sumpah. Apa namanya itu di sini? Sumpah jabatan. Qurannya di belakang. Harusnya Quran itu di depan, bukan di sini, Pak. Sumpah jabatan. 300 triliun. Beritanya tiba-tiba hilang. Wah. Sumpah jabatan. Saya boleh memberikan masuk narkoba, dibayar 100 miliar. Sumpah jabatan. Saya akan menggelapkan dana. Repot. Karena cuma Quran ditaruh di belakang. Harusnya Quran di depan. Kalau Quran bilang kanan, kanan. Kalau Quran bilang kiri, kiri. Kalau Quran bilang lurus, lurus. Kalau Quran bilang putar balik, putar balik. Al-Quran jadi panduan hidup. Insya Allah nggak mungkin korupsi. Bapak Ibu mohon izin, ini pesantren saya, udah nanti main ke sini. Total pembangunan, aset tanahnya, ini aset tanah wakafnya itu 100 miliar. Ada satu orang yang berwakaf, bayangin ya, manusia kayaknya luar biasa. Ada satu orang berwakaf, usianya 68 tahun, beliau 40 tahun nikah, nggak punya anak, beliau punya harta banyak. Nih ujian orang beda-beda ya udah ya. Ada yang duitnya banyak, anaknya nggak ada. Ada yang anaknya banyak, duitnya nggak ada. Bapak Ibu pilih mana? Banyak duit nggak punya anak atau banyak anak nggak punya duit? Banyak anak, banyak duit juga. Nah, banyak anak, banyak duit. Betul banget itu ya. Masya Allah. Nah, Bapak ini, ini beliau wakaf tanah untuk tolong dibangunkan pesantren pejuang Quran. Alhamdulillah. Di mana? Di Bintaro sektor 9. Luas tanahnya berapa? 5.000 meter. Wow. Di sini, wow. Di sektor 9, itu 1 meternya 20 juta. Sama dekat McDonald, dekat McDonald, Bintaro. Ya, ini McDonald. Akbar. Ya, ini McDonald. Nanti udah geser sedikit kan ada Masjid Raya Bintaro. Ya, nah, ya ke kiri. 200 meter dari situ nanti cari aja Kucica 9, Cinta Quran Center. Jangan kaget ketika masuk ke sini ada tanah luasnya 5.000 meter dibangun pesantren di dalam komplek perumahan. Nilai tanahnya 100 miliar udah. Itu baru tanahnya, belum bangunannya. Bangunannya berapa? 35 miliar lebih, berarti 135 miliar untuk bangun pesantren. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pertanyaan saya ingin cerita apa dengan harta seperti itu? Nah, itulah dahsyatnya Quran. Ya, orang itu bisa tergerak untuk apa? Untuk Quran. Ya, jadi memang Quran ini luar biasa. Ini belum seberapa dibandingkan, Masya Allah ya. Di luar sana banyak sekali yang aset-aset wakaf itu, Masya Allah. Dan pertanyaannya, kami nggak berani korupsi udah. Kenapa? Karena kami yakin bahwa semuanya akan diaudit oleh Allah sebelum diaudit oleh manusia. Masya Allah. Nggak berani, ini boleh diaudit. Warga Bintaro 9 nih, TFL mau boleh. nanya. Mampir. Mangga TFL. Enggak. Udah satu mohon udah. Assalamualaikum Ustadz Hapunten, ini saya ya. Saya mau nanya kan katanya kalau seorang anak yang menghafal Al-Quran itu nanti akan menunggu kedua orang tuanya di pintu surga, gitu ya. Nah, yang mohon maaf jika saya salah mengingat atau salah memahami, itu yang harus dihafal berarti seluruh Al-Quran sebanyak 30 juga, Ustadz ya. Iya, pertanyaan itu ya. Iya, nah kalau misalnya saya kan usia udah belum sih, baru mau 53 tahun ya. Baru 53 tahun dan
kesempatan baru ya, untuk ke baru sana ya. tuh kesempatan untuk menghafal Betul. 30 juz itu kayaknya bisa dianggap Kecil. tidak mungkin lah ya untuk Ya. saat ini gitu. Apakah saya bisa mendapatkan kesempatan untuk menunggu Nah, kedua orang tua Wah. surga? Anggaplah saya nanti masuk surga gitu ya. Amin amin. Masya Allah. Amin amin amin. Ya Rabbal Alamin, ya Allah. Sementara dosa saya banyak banget gitu, cuma bolehlah kita bermimpikan Ustadz ya. Jadi pertanyaan saya itu aja, kalau misalnya saya tidak bisa menghafal 30 juz, apakah masih ada kesempatan untuk menunggu kedua orang tua di pintu surga? Seperti itu. Terima kasih. Dan ini pertanyaannya luar biasa banget. Ada. Bagaimana caranya? Bukan dari anak kandung saja, tapi dari anak ideologis. Apa itu anak ideologis? Anak asuh kita, bukan anak biologis. Bisa jadi anak biologis nggak bisa diharapkan. Anak biologis kita nggak dapat. Pak, Bu, mohon izin, ini yang wakaf tanah ini kan nggak punya anak. Dia nggak punya anak, tapi dia tahu caranya bagaimana agar dia punya hafalan seperti pahala hafalan para penghafal Quran. Dia wakafkan asetnya, dia cetak penghafal Quran. Dia sudah meninggal, Bu, sekarang sudah di tanah kusir. Udah wafat, orangnya sudah wafat. Jadi setelah wakaf, 2 minggu wafat. Jadi setelah wakaf, 2 minggu beliau wafat. Beliau tidak punya anak. Nah pertanyaannya sama dengan Bu Evelyn. Mungkinkah beliau dapat pahala penghafal Quran? Mungkin sekali. Bagaimana caranya? Beliau cetak anak-anak penghafal Quran. Meskipun dari bukan anak biologis, tapi dari anak ideologis. Anak ideologis itu apa? Anak yang dididik, anak yang dicetak, anak yang disiapkan. Meskipun bukan anak kandung sendiri. Itulah makna hadis, jika anak Adam meninggal dunia tuh mengalir 3. Kan kata Nabi gitu ya. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya. Gak punya ilmu, Bu Evelyn misalnya. Yang kedua, harta yang ia wakafkan. Nah itu. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang ditinggalkannya. Nah para ulama bilang, anak soleh di sini, walad, itu bukan anak kandung saja, tapi bisa juga anak asuh. Nah maka Bapak Ibu semuanya, Kang Yusril mohon diinformasikan, kami membuka kesempatan untuk menjadi orang tua asuh santri-santri kami, Pak. Santri-santri kami hafalan Qur'annya, dai-dai Quran, Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu bisa memiliki pahala meskipun tidak bisa hafal Quran. Tadi kan pertanyaan Bu Evelyn, Ustadz, kalau ngikutin umur saya kayaknya nggak keburu nih. Jangan-jangan saya wafat, saya belum bisa ngapalin Quran. Ngarapin anak-anak kandung juga kayaknya belum. Gimana caranya? Jadi orang tua asuh. Nah, bagaimana caranya? Nanti Mas Yusril informasikan di kolom chat. Bapak Ibu tinggal klik kolomnya, langsung nanti daftar jadi orang tua asuh. Dan Bapak Ibu silahkan main ke pesantren, nanti kumpul sama anak-anak, bisa lihat langsung. Anak-anaknya pinter-pinter, anak-anak terbaik Indonesia kami pilih. Dan Masya Allah 100 orang ikhwan dan 50 orang akhwat. Dari Aceh sampai Papua ada di sini. Masya Allah. Masya Allah. Gitu Bu Evelyn. Masya Allah. Iya. Itu yang di Cijuruk apa yang di Bintaro ya Ustadz ya? Yang di Bintaro Pak. Bintaro ya. Nggak Cijuruk jauh-jauh ya. Dibangun. Iya, dekat di sini. Masya Allah. Satu nuhun jawabannya Ustadz ya. Sama-sama, nanti berarti kan itu memberikan kami harapan bahwa yang namanya mimpi itu mungkin masih akan bisa terlaksana gitu ya. Iya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, dalam tahun ini juga ya udah ya, kita dan teman-teman Arga Cita bisa berkunjung ke pesantren. Amin. Ayo. Quran. Dan nanti berpuasa di sini. Ya, insya Allah. Dan nanti saya mohon ke Mas Yusril untuk nge-WhatsApp yang tadi di share di itu ya, di chatting ya, biar nanti saya bisa share juga di grup. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga selalu kalau kajian gini Ustaz, istri saya nimbrung di samping. Masya Allah. Walaupun bukan IPB ya, tadi udah ngasih juga kabar. Bi, kita mau ke sana, Bi. Mau lihat-lihat. Kan? Boleh. Boleh. Kami termasuk yang belum dikasih keturunan ini, Ustaz. Ya. Allah. Ya kan, Masya Allah ini ketukan ucapan Ustadz ini luar biasa ini kan ke kami di sini ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan udah ikhlas dan ridho terhadap qadha-nya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah.
Boleh dak main ke pesantren dak? Insya Allah anak-anak siap jadi anak-anak binaan, anak-anak didikan dan akan menjadi. Pokoknya nanti selesai acara saya langsung minta nomornya, nomornya Kang Yusril ke TFL. Masih ada waktu sebelum 9.30, mangga. Kalau enggak ada saya mau tanya nih. Nanyanya seru nih. Tadi pagi ada gini statementnya gini. Fakta atau mitos katanya, ya kan? Lailatul Qadar fakta atau mitos. Nah, coba Ustadz kasih tanggapan itu. Dan sudahkah pernah punya pengalaman tentang itu? Ya, tentang itu. Kalau saya sih yakin itu fakta. Jadi, ya kan? Jadi gini dah. Ketika yang berkatanya Allah yang menciptakan kita, ketika yang berkatanya itu Allah yang memberikan rizki kepada kita, ketika yang berkata itu Allah yang memberikan segala-gala untuk kita, yang menciptakan hidup dan mati kita, pasti fakta. Nggak mungkin mitos. Pasti ya. Ya, karena tidak kalau mitos perlu dikorek-korek secara akal ya. Iya. Karena kalau mitos itu misalnya ya, misalnya kalau mitos itu misalnya Roro Jonggrang gitu ya. Cerita tentang apa itu ditendangnya kukuruyuk ayam satu malam candi 1000 candi atau Tangkuban Perahu gitu kan. Itu kalau kata orang Bogor katanya cenah gitu ya, cenah itu. Kalau itu cocok dibilang cenah, karena kalau cenah itu kalau orang Sunda bilang kan katanya gitu. Tapi kalau Quran yang berkata, apa kata Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu kami jadikan lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Fakta, pasti fakta. Tidak mungkin mitos. Begitu udah. Allahu Akbar. Ada lagi yang lanjut bertanya. Teh Irawati, mangga. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin Ustadz ingat, tapi mungkin banyak ya para donatur itu. Cuman saya mengelola grup tausiah SMA saya. Jadi sejak tahun berapa ya? 2015 apa ya? Waktu Anaba yang di Bogor itu ya, lewat Ustadz siapa itu kan, lama-lama diarahkan ke Cinta Quran. Jadi kami sering, insya Allah sudah berinfak menyalurkan donasi kawan-kawan tausiah kami gitu kan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang berlanjut ya. Cuman memang kami berganti-ganti begitu ya. Yang mau saya tanyakan tuh, selain yang di Bintaro gitu kan ada lagi tuh Ustadz, saya pengen ada sedikit penjelasan. Kalau nggak salah tuh ada tempat apa tuh ya, wisatanya juga, agrowisatanya apa gitu. Terus ada Ustadz Irfan Abu Nafid, Ustadz siapa lagi, Ageng ya, Ustadz Ageng itu apakah juga sama orientasinya gitu. Itu aja sih Ustadz saya mau tanya gitu. Terima kasih ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Jadi yang pertama kami punya proyek pembangunan di Bintaro, itu pesantren Dai Quran di Cinta Quran Center. Yang kedua, kami sedang membangun sekolah gratis penghafal Quran untuk anak-anak duafa di Dermaga dekat kampus kita di IPB. Di dekat komplek IPB Sirnasari, Pak. Jadi sekitar mungkin 2 kilo lah sebelum kampus Dermaga, belok kiri itu arah ke komplek IPB Sirnasari. Itu di sana ada lahan. Kami juga sedang membangun sekolah untuk anak-anak duafa, anak-anak yang tidak mampu, tidak bisa sekolah dengan layak. Alhamdulillah sudah jadi 1 gedung dari 3 gedung. Kemudian kami juga sedang membangun tadi yang di Cijeruk, pesantren untuk usia manula. Ini sedang dalam proses pembangunan. Dan satu lagi tempat wisata berbasis wakaf, kami juga sedang bangun di Cigombong. Cigombong itu perbatasan antara Bogor dengan Sukabumi. Iya, dekat stasiun Cigombong. Di keluar sana juga tol sekarang ya? Iya, keluar arah tol nanti ambil kanan,
dekat stasiun Cigombong. Nanti dari situ sekitar 100 meter ada tanah dari Teh Peggy Melati Sukma, mantan artis. Masya Allah, tabarakallah. Beliau bangunkan, wakafkan tanahnya kepada kami, dan kami bangunkan pusat wisata edukasi Islam. Di sana ada kebun Quran, ada berkuda, memanah, berenang di sana. Nanti satu konsep wisata yang keuntungannya itu untuk membiayai pesantren. Nah, itu juga sedang kami bangun. Jadi benar Bu Riawati, Ustadz Irfan Abu Nafid adalah direktur pesantren di Cinta Quran Center beserta Ustadz Ageng. Begitu. Jadi betul kami validasi program-program kami demikian. Allah alam insyaallah. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Ya. Terima kasih loh Teh Ira pertanyaannya. Kita jadi tahu. Uni gitu lah, kan. jangan Teh, Uni lah. Uni. Terima kasih nih. Sama-sama orang awak. Onde mande. Uni Ira itu, waduh, selalu aktif ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Talu tigo ya, luar biasa ya. Ada pertanyaan lagi? Pokoknya kita bikin Ustadz nggak pergi nih 9:30. Saya kebetulan sudah ditunggu ada tamu. Silakan. Saya kira bisa kita akhiri. Saya kira silakan kami berikan waktu ke Ustadz untuk melakukan memimpin doa sekaligus menutup majelis ya, Ustadz ya. Baik. Silakan Ustadz. Silakan. Bapak Ibu yang disayang Allah, mari sama-sama kita berdoa, bermunajat pada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita malam ini adalah doa-doa yang Allah ijabah. Kita tidak tahu dari doa yang mana, dari amal yang mana, kita nggak tahu dari arah siapa hajat-hajat kita ini bisa terpenuhi. Maka mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Mari sama-sama kita semuanya istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa tangan, kaki, mulut, hati dan pikiran kami ya Allah. Bimbing langkah kami, bimbing hati kami ya Allah, bimbing rumah tangga kami ya Rabb, bimbing masa depan kami ya Allah, bimbing kami, mudahkan lisan kami saat sakratul maut tiba untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana ya Allah, semua yang hadir malam ini ya Allah pasti akan wafat. Wafatkan kami husnul khatimah. Allahumma rabbana rzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rizki untuk kami Allah. Berikan kami keberkahan dalam hidup. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama ya Allah. Jadikan anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Rabb. Allahumma rabbana ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Izinkan kami mempersembahkan ibadah terbaik di dalamnya ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, kumpulkan kami sebagaimana Engkau kumpulkan di dunia. Kumpulkan kami nanti di surgamu ya Allah. Ya Rabb, bukakan pintu-pintu rahmat dan ampunan-Mu untuk kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah, qabul ya Allah. Terima kasih Huda, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya mohon izin, mungkin pamit duluan. Insya Allah kapan-kapan pingin ketemu langsung offline. Insya Allah. Kita Ustaz Fadli. Insya Allah, makasih semuanya. Bu Susan, makasih.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Berarti dari Zoom kita juga tutup ya. Ya. Iya, silakan. Ya, jadi nanti rekamannya ini kayaknya rekaman ditunggu nih TEFL ya, rekaman di YouTube ya. Iya, di insya Allah YouTube di-share dan ya. juga informasi mengenai tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ustadz mungkin bisa juga di-share ke kita gitu. Dan insya Allah nanti di habis Lebaran mungkin kita jadwalkan lah ya kalau memang tadi ada Ustadz sepertinya mengundang buka puasa bersama di sana ya. Ui. Mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah. Teman-teman semua, jazakallah khairan untuk kehadiran semuanya. Tadi sempat 71 ya, sempat 71, masya Allah. Ya, saya juga nggak tahu apakah itu 25 semuanya atau ada juga yang lain. Yang pasti yang hadir itu benar-benar mendapatkan pahala taklim ya. Ini luar biasa ya. Pahala taklim itu yang tadi saya dengar katanya kita akan diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Kemudian dibukakan rezeki. Makanya kita jadi hobi nih bertaklim ya. Luar biasa. Kalau perlu setiap hari kita bertaklim ya. Ada dimanapun ya kita. Amin. Samarinda hadir. Dengan Kang Cucu. Ada 10:30. Siapa yang adakan pengajian, pokoknya kita hadir. Sukacita ya. Kita ini alih-alih taklim pokoknya. Insya Allah. Yap. Dan itu silaturahmi lagi kan bertemu ya. Masya Allah. Ini Kang Cucu. Kok tumben nih udah jam segini, udah jam 10:30 masih nggak goyang? Nere hadir terus. Wah luar biasa.